Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bacaan firman terambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kehendak manusia adalah siapa yang lebih dahulu mendapat kesempatan untuk membunuh, pasti tidak akan menundanya, sehingga kesempatan itu tidak menjadi sia-sia. Maka demikianlah seharusnya yang dilakukan Daud terhadap Saul yang sangat mengancam nyawanya bahkan pengikutnya. Bila pada kesempatan yang pertama dibiarkan lolos, apalagi dengan adanya rasa penyesalan dari Saul, dengan berkata, apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. 1 Samuel pasal 24 ayat 20. Maka rasanya tidak mungkin akan membiarkan sia-sia kesempatan yang kedua. Tetapi lagi-lagi, Daud tidak menggunakan kesempatan itu dan membiarkan Saul tetap hidup. Apa yang Daud lakukan benar-benar menunjukkan dan membuktikan bahwa ia tidak terpancing untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya secara manusia, tetapi benar-benar menetapkan hatinya untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud bukanlah berarti merupakan kehendak Tuhan untuk Daud menjamah dan membunuhnya. Kesempatan yang Tuhan berikan justru untuk menguji hati Daud, apakah akan menuruti kemauan atau kehendaknya, ataukah menuruti dan melakukan kehendak Tuhan. Saat Daud memaksakan kehendaknya untuk membunuh Saul, mungkin pikirannya secara manusia atau secara daging senang dan puas. Tetapi dipastikan bahwa hati dan rohnya sebagai orang percaya akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan Daud memang pernah alami kehilangan sukacita karena lebih menuruti kehendaknya. Mazmur 51 ayat 8-10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Tuhan ada kalanya mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan kita, untuk menguji dan ingin melihat apakah sebagai anak-anaknya kita akan menuruti kehendak kita ataukah menuruti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa, dan Tuhan akan melakukan segala janjinya. Ibrani 10 ayat 36b, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tuhan memberkati.